aman, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku jaga, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau Yesus jawaban dalam hidup kami. Oleh karena itu kami terus berdoa memohonkan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu, yang saat ini kami akan baca dan renungkan. Biar Engkau akan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1. Kitab 1 Samuel pasal 1, ayatnya yang ke 9 mulai sampai ayat 18. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke 18. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan kita dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Galau. Galau itu bahasa anak muda ya. Galau. Yang kita yang tua-tua mungkin, apa itu galau? Galau artinya apa? Saudara-saudara, ini adalah istilah yang populer ya di kalangan anak muda. Galau itu kalau saya lihat di bahasa Indonesia, kalau di kamus besar bahasa Indonesia, bisa juga itu artinya bersama-sama. Tapi galau itu
Tidak ada penjelasan yang panjang lebar di kamus besar. Tetapi saudara, kalau bicara tentang galau itu berarti suatu perasaan yang kacau. Satu perasaan yang kacau karena sedih, karena kecewa, karena sakit hati, karena cemas, mungkin karena khawatir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi artinya ini galau itu adalah perasaan yang bercampur aduk, yang bisa membuat orang menjadi stres, tapi juga bisa menjadi depresi. Sekarang kalau depresi itu apa? Depresi itu gangguan jiwa sebetulnya. Sudah ke arah gangguan jiwa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kalau kegalauan dibiarkan nanti bisa jadi stres dan dibiarkan terus-menerus, maka sekali lagi bisa depresi. Apa caranya? Bagaimana caranya? Saya belajar, caranya adalah kita harus curhat, mencurahkan isi hati. Apa yang dalam hati dikeluarkan kepada seseorang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa mengatasi kegalauan. Dan rata-rata kita kalau sudah dewasa itu galau. Anak kecil juga kok bisa galau, apalagi yang besar-besar ya, apalagi yang dewasa, apalagi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, apalagi dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, judul khotbah saya pada saat ini, galau, curhat saja. Galau, curhat saja. Saudara-saudara, kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk terus-menerus dalam kegalauan. Tidak boleh terus membiarkan diri kita galau karena perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, sakit hati, cemas, khawatir. Kita harus berusaha mencurahkan isi hati kita. Kita harus sebisanya mencurahkan apa yang di dalam hati kita yang menjadi kegalauan kita. Pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Kepada siapa kita harus mencurahkan isi hati kita? Yang kedua, mengapa kita pilih dia untuk mencurahkan isi hati kita? Yang ketiga, bagaimana caranya kita akan mencurahkan isi hati kita kepada pribadi itu? Saudara-saudara, dari kisah pergumulan Hana dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18 yang kita baca tadi mulai dari 9, kita akan melihat teladan dari seorang Hana, seorang wanita hebat. Jadi judul ini bisa juga bilang wanita hebat, bisa. Tapi juga bisa galau, curhat saja. Jadi teladan dari Hana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjut itu, kita lihat dulu sejarah dari Hana. Hana ini adalah istri dari seseorang yang bernama Elkana. Elkana punya 2 istri. Istri pertama namanya Hana, istri kedua namanya Penina. Nah, di kalangan orang Israel, sebetulnya firman Tuhan tidak menganjurkan, bukan tidak menganjurkan. Firman Tuhan menegaskan itu istri satu, suami satu istri. Tapi beberapa orang Israel tokoh-tokoh, mereka punya 1, 2, bahkan Salomo punya 1000. Dan itu menjadi jerat bagi dia. Nah, ini yang terjadi pada Elkana. Istri pertama Hana, istri kedua Penina. Hana tidak punya anak. Nah, setiap tahun mereka pergi ke tempat ibadah. Dulu belum ada bait Allah, belum. Masih dalam bentuk kemah pertemuan. Mereka ke Silo, dan ada yang saya baca dalam sebuah buku, 1 tahun mereka pergi 3 kali. Nah, rupanya Elkana ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Waktu-waktu mereka pergi, mereka juga pergi, termasuk Hana. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Penina ini, istri yang kedua yang punya anak, selalu menyakiti hati Hana. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Mulai dari ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan menutup kandungannya. Demikianlah terjadi kapan? Dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Jadi Hana ini penderitaannya dari tahun ke tahun. Tiap kali pergi ke rumah Allah, saya tidak tahu apa Penina bilang apa, tapi Penina bilang, Tuhan sudah kutuk kau, kandunganmu ditutup. Hana begitu tertekan, tapi Hana ini adalah profil pribadi yang kalau saya lihat ini hebat. Dia tidak mau balas dendam, dia tidak mau berkata-kata kasar, tapi dia melakukan langkah-langkah yang luar biasa yang kita bisa teladani langkah-langkahnya. Saudara-saudara, apakah yang dilakukan Hana mengatasi kegalauannya? Hal yang pertama, dia curhat kepada
Tuhan. Pilihannya tepat. Ayat 9 sampai ayat 10. Artinya, untuk curhat, carilah atau datanglah kepada pribadi yang tepat. Tidak bisa sembarangan. Karena banyak orang sekarang mulut ember. Mulut ember itu apa ya? Tadi saya mau sampaikan ini pergumulan saya. Setelah disampaikan, ini hanya kau saja ya. Tidak boleh orang lain tahu. Ini pergumulan sangat pribadi. Siap. Kemudian orang ini ikut persekutuan doa. Dia bilang, aduh teman saya ada pergumulan. Dia pergumulan ini dicerita. Padahal sudah bilang kau saja. Baru udah tanya, namanya siapa? Aduh, sebenarnya tidak bisa sebutkan. Tapi tulisannya supaya Tuhan tahu siapa dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang ada orang yang kita percaya untuk curhat. Tidak boleh kasih tahu orang lain. Tapi dengan alasan rohani, pokok doa disampaikan. Tidak boleh. Saya belajar sebagai seorang gembala. Dari tahun 89. Dari tahun 85 sudah mulai melayani. Dan ya walaupun belum resmi gembala tapi menggembalakan. Kalau diminta secara pribadi, saya akan berusaha untuk saya saja. Sekarang sudah menikah, istri saya juga ada yang ibu tidak tahu. Yang saya tidak bisa beritahu karena mereka mungkin beritahu saya secara pribadi melalui dulu surat tuh, tulis surat. Dan setelah saya baca surat itu biasa saya bakar, saya musnahkan supaya orang lain tidak baca. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara kita lihat, kita harus curhat pada pribadi yang tepat. Pribadi yang tepat itu adalah Tuhan. Itu pribadi yang tepat adalah Tuhan. Pribadi yang tepat untuk kita berkeluh kesah. Pribadi yang tepat untuk kita mencurahkan kegalauan kita adalah Tuhan. Mari kita perhatikan Hana, ayat 9 sampai ayat 10. Saya akan baca kembali ayat 9 dan 10. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, nah ada cerita di dalam ayat 6 dikatakan, biasanya mereka bawa persembahan, korban, binatang biasanya. Binatang itu dibagi. Jadi sebagian dikasih ke imam, tapi sebagian dimakan oleh yang mempersembahkan korban. Dan biasanya, ini Elkana ini bagi lebih kepada Penina. Hana cuma dapat satu bagian. Dari tahun ke tahun terjadi begitu, dan Penina selalu menyakiti hati Hana. Dan ini kisah pada suatu saat. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Jadi Imam Eli duduk situ untuk menerima pengaduan. Mestinya Hana pergi menuju ke Imam Eli untuk bicara ini siapa masalah ini. Tapi saudara-saudara dikatakan ayat 10, dan dengan pedih hati, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Pilihan Hana siapa? Tuhan. Pilihan Hana Tuhan. Memang orang Israel, jadi Eli pada waktu itu berfungsi sebagai hakim. Dia duduk di situ untuk sebenarnya mau menghakimi. Saya sedang berpikir, kenapa Hana tidak pergi ke Imam Eli dan bicara? Dari tahun ke tahun, dan dia ambil kesempatan pada waktu itu, dia langsung berkeluh kesah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hana dia memilih untuk curhat kepada Tuhan. Karena kepedihan hatinya, dia mengambil keputusan untuk datang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang banyak orang dia bilang galau, hatinya galau, pedih, perih, bermasalah. Tetapi saudara-saudara, pilihan kita harus benar-benar tepat. Kalau kita mau percaya kepada seseorang untuk curhat saja, orang yang misalnya saya dipercayakan, saya dengar saja. Tidak usah komentar, dengar. Karena orang itu hanya membutuhkan didengar saja. Dengar saja. Tetapi pilihan yang tepat kita curhat kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat representasi, oke, cari hamba Tuhan. Tapi lebih baik kita datang kepada Tuhan. Dan curahkan isi hati kepada Tuhan. Ada satu sobat kita yang setia. Namanya Yesus. Saudara, sobat, sahabat, adalah pribadi yang selalu ada. Bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan kuat, hebat, sukses. Tidak. Justru sahabat hadir pada waktu kita terpuruk. Dan Tuhan selalu hadir untuk kita. Pilihan yang tepat yaitu datang kepada Tuhan. Yesaya 9 ayat 5.
dikatakan anak yang akan lahir atau Yesus itu adalah disebut penasehat ajaib. Dalam bahasa Ibrani penasehat ajaib itu artinya ini. Dia tahu masa depan kita. Menembus sejarah. Dia mengerti dan dia lihat siapa kita di masa depan. Nah, orang yang tahu masa depan kita atau pribadi yang tahu masa depan kita, pribadi itulah yang tepat untuk kita curahkan isi hati kita. Pilihlah Tuhan, saudara-saudara. Adik-adik juga yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan masa depan kita, pilihlah Tuhan. Mungkin kalau bertanya, apakah Bapak tidak pernah merasa tertekan dan stres? Sudah ambil keputusan melayani Tuhan? Pernah. Pada waktu saya tamat sekolah teologi, saya berpikir saya mau melayani di mana sebagai apa. Karena dulu orang bilang karunia saya mengajar. Nah, saya khotbah tidak bisa, menggembalakan apalagi. Karena saya ini orangnya dalam tanda petik sumbu pendek. Jadi saya tidak bisa. Dan kakek saya, opa saya bilang, kamu jadi gembala. Aduh, tidak bisa. Jadi mau dilatih jadi gembala, saya sudah ikut masa persiapan sebagai calon gembala atau pendeta. Kemudian saya kasih syarat. Kami waktu menikah, saya dan istri, karena kesulitan ekonomi, kami gadaikan cincin kawin. Cincin kawin. Dulu saya belum kode begini. Aduh. Kemudian saya bilang, kalau begitu Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya mau jadi pendeta, harus cincin ini saya pakai. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ambil keputusan jadi gembala. Galau juga, galau. Karena menggembalakan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau penginjil, khotbah, wah jalan sana. Pulang, yang urus gembala. Kalau kita mengajar, dosen, ngajar, kita kasih nilai saja. Ya sudah, selesai. Galau. Tetapi saya curhat kepada Tuhan. Pada waktu itu kami baru menikah. Jadi saya dan ibu kami curhat. Apakah ini pilihan tepat atau tidak. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan dan melengkapi. Tapi saya memberitahu saudara, pilih pribadi yang tepat. Galau, pilih Tuhan. Apakah anak-anak yang kecil-kecil yang masih SD, SMP ada galau? Iya. Waktu kecil saya galau dan hampir membunuh diri. Saya beritahu dulu, saya sudah ambil itu besi yang namanya pupus kalau kami. Saya sudah taruh di saya tidak tahu mau bunuh di mana karena saya tidak dulu pelajari jantungnya di mana kah. Saya sudah pegang, mau lari. Tapi Tuhan sudah siapkan segala sesuatu untuk saya. Yaitu untuk melayani. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Galau, curhat kepada siapa? Pilih Tuhan. Yang kedua. Nah, kalau kita pilih Tuhan, pertanyaannya mengapa harus pilih Tuhan? Bukankah dia pribadi yang tidak kelihatan? Saya tidak mengalami, tidak merasakan. Waduh, mana? Saya tidak lihat. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa harus pilih Tuhan? Hana mempunyai alasan yang sangat kuat. Mengapa dia pilih datang kepada Tuhan? Dia tidak pilih, kalau pada waktu itu kan ada Nabi Eli, ada Imam Eli, dia pergi ke situ. Tapi dia langsung pilih curhat kepada Tuhan, bahkan tidak bersuara curhatannya. Alasannya, saudara-saudara, saya lihat di dalam ayat yang ke-11. Paling tidak ada 4 alasan mengapa Hana pilih curhat kepada Tuhan. Ada 4 alasan kenapa dia pilih hanya curhat kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 11. Kira-kira apa? Yang pertama, karena dia tahu bahwa Allah memperhatikan. Walaupun ini dalam bentuk dia bilang begini ayat 11. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan. Artinya apa? Dia meragukan Tuhan memperhatikan dia, tidak. Tetapi dia menyatakan isi hatinya, Tuhan kenapa saya tidak punya anak sampai sekarang? Aduh, sebenarnya mungkin tidak terlalu masalah bagi dia. Tapi bagi orang Israel pada waktu itu, perempuan yang tidak punya anak itu seperti dikutuk oleh Tuhan. Dan mungkin tidak terlalu masalah bagi dia kalau Penina tidak ganggu-ganggu dia. Tidak punya anak, kau tobat, kau berarti perempuan, waduh, hati sakit. Nah, dalam kondisi begitu dia bilang, jika engkau memperhatikan aku, nah ini sebenarnya dia sedang menegaskan imannya, sesungguhnya engkau memperhatikan aku. Alasan kedua apa? Tuhan mengingat
Dia punya alasan yang jelas, pilih kepada Tuhan karena Tuhan memperhatikan. Yang kedua karena Tuhan mengingat. Dan yang ketiga ditegaskan apa lagi? Tidak melupakan. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan yang keempat, apa? Tuhan memberikan, itu artinya apa? Tuhan berkuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu selanjutnya bahwa Hana memiliki keyakinan itu? Kita lihat di penyanyian Hana. Coba pasal 2. Kalau kita memperhatikan pasal 2, Bapak Ibu Saudara, di sini Hana dia menaikkan pujiannya dan menyatakan imannya bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa. Dia yang pegang kuasa. Nah, oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memilih Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita, untuk menumpahkan kegundahan kita, untuk membeberkan keluh kesah kita dan kecemasan kita, dan menumpahkan air mata kesedihan kita. Kita lihat di dalam ayat 9, ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil apa? Menangis terseduh-seduh. Saudara-saudara, ketika kita curhat dan kita pilih Tuhan, kita harus jelas mengapa kita pilih Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri adalah pribadi yang tepat, pribadi yang setia pada janji-janjinya. Mari kita lihat ada beberapa janji Tuhan. Kita lihat Keluaran pasal 2, ini contoh orang Israel. Keluaran pasal 2, ayat 23 dan 24. Ada banyak ayat yang akan kita lihat supaya kita semakin yakin. Dengan pergumulan, persoalan yang kita alami, pilihlah Tuhan untuk curhat kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu. Keluaran pasal 2 ayat 23 dan ayat 24 bunyinya seperti ini. Ini orang Israel berseru-seru kepada Tuhan karena pergumulan di Mesir. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mendengar, tapi umat Israel bikin apa? Berseru-seru, menyatakan kepedihan. Pasal 3 kita lihat, Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 9. Keluaran 3 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayatnya 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan seterusnya. Ayat 9. Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, jelas sekali. Israel berseru mengerang dan Tuhan bilang, aku telah melihat, aku telah mendengar. Dan ini bentuk perhatian, makanya dipilih Tuhan. Mazmur 31, kita lihat Mazmur 31 ayat 6 sampai 8. Mazmur 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Mazmur 31 ayat 6 sampai 8. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah setia. Ayat 7. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja. Oh, ini saya tulis ayat 8, sorry. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Saudara-saudara, ini kata-kata yang luar biasa. Engkau menilik, apa yang ditilik? Sengsara. Engkau memperhatikan, apa yang diperhatikan? Kesesakan. Ada lagi, Mazmur 40 ayat 17. Kita lihat Mazmur 40 ayat 17. Kita buka firman Tuhan banyak-banyak tentang janji-janji ini. Kenapa kita harus pilih Tuhan?
Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada Tuhan tetap berkata, Tuhan itu besar. Ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Terus, engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Jadi ayat 18 ada 3 kata, memperhatikan, menolong, meluputkan. Ada lagi, kita lihat terakhir, Mazmur 66 ayat 12 sampai ayat 19 sampai 20. Mazmur 66. Banyak sekali janji firman Tuhan, tapi saya pilih beberapa. Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Dan terakhir saudara, Yesus sendiri telah berfirman dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan berikan kelegaan. Artinya apa? Kalau kita pilih Tuhan tempat curhat kita, alasannya jelas. Karena Tuhan sendiri adalah pribadi yang memperhatikan, yang setia pada janji-janjinya, yang tidak melupakan umatnya, anak-anaknya, dan berkuasa untuk tolong kita. Itu alasannya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan bukan tanpa alasan. Demikian juga bersyukur. Saya bersyukur. Syukurmu apa? Ya, saya bersyukur saja toh. Banyak sekali syukurnya. Saudara-saudara, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Nah, Kevin ini ikut tes ya. Curhat saja apa yang menjadi keinginan hati kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tumpahkanlah keluh kesahmu kepada Tuhan. Dan peganglah janji Tuhan. Percayalah pada janji-janjinya. Janji-janji Tuhan itu ada dalam Alkitab. Ada banyak contoh-contoh yang kita baca tadi. Jadi saudara, teladan yang diberikan Hana, yang pertama apa? Dia pilih Tuhan. Tempat curhat pilih Tuhan. Ada hamba Tuhan, tapi dia utamakan pilih Tuhan. Yang kedua, mengapa dia pilih Tuhan? Karena dia punya alasan yang jelas. Paling tidak 4 alasan. Karena dia yakin Tuhan memperhatikan, Tuhan mengingat, Tuhan tidak melupakan dia, dan berkuasa. Tuhan berkuasa. Nah sekarang pertanyaannya yang ketiga, bagaimana cara mencurahkan isi hati kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Wah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teladan yang ditunjukkan Hana dapat menjadi teladan bagi kita. Apa yang dilakukan Hana? Mari kita perhatikan satu persatu ayat-ayat berikut ini. Ayat 10, kita lihat ayat 10. Apa yang dilakukan Hana? Dengan hati pedih. Artinya kalau bilang dengan hati pedih itu artinya apa? Menangis. Dia jujur kepada Tuhan. Dia tidak sembunyi. Dengan hati pedih. Itu yang pertama. Jadi dia terbuka kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ini masih ayat 10. Berdoa. Tapi ada yang ketiga di ayat 10 bilang apa? Menangis terseduh-seduh. Saudara-saudara yang saya kasih oleh Tuhan, apa yang salah kalau kita menangis kepada Tuhan? Apakah cengeng? Tidak. Bahkan di bagian lain firman Tuhan mengatakan Tuhan tampung air mata kita di kirpatnya. Artinya tangisan, keluhan, kesedihan yang sungguh-sungguh, air mata yang keluar oleh karena kepercayaan kepadanya. Air mata itu sangat berguna. Dan Tuhan memberikan semua kita air mata. Karena kalau kita sangat senang, menangis ke tidak? Saya dapat berkat yang luar biasa saya dan ibu waktu kami kuliah di Jogja dulu. Kami betul-betul kesulitan karena Gita dan Billy bolak-balik ke rumah sakit dan kami mau pulang tidak ada apa-apa. Bahkan waktu saya wisuda S2 mau beri ucapan syukur makan-makan. Ya ada beberapa hamba Tuhan datang, kita beli nasi kucing kah atau apa? Tahu nasi kucing? Kita bagi, ini datang ke Tosinode ini bagi-bagi. Tuh semua berangkat sebentar malam naik truk. Barang-barang kami beberapa orang antar, puji Tuhan, anak-anak Manokwari antar kami ke pelabuhan. Nah sudah saya kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, sebelum berangkat ada orang telepon, Bapak, kami ada sedikit berkat. Oh puji Tuhan. Jadi saya masih pakai toga wisuda,
mau diwawancara pada waktu itu, saya lari saja. Langsung pergi ke ATM. Di ATM pas tekan tik 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 tik. Langsung air mata jatuh. Apakah sedih? Lu kenapa saya dapat uang ini? Tidak. Itu begitu luar biasa, dan saya keluarkan uangnya. Ada uang untuk bayar tiket untuk mau beli obat pada waktu itu. Kami sudah mau pulang dan obat-obat itu ada di Jogja. Beli obat untuk mereka berdua. Di motor saya berdoa begini, Tuhan, saya bersyukur. Tapi karena air mata jadi agak silau-silau. Aduh, jangan-jangan ini terlalu bersyukur dan senang air mata, dan saya ketabrak. Bersyukur, coba lihat air mata karena syukur. Tetapi juga ada air mata karena perih, pedih, menangis, sedih, kecewa. Bawa semua kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita air mata. Itu suatu keistimewaan. Kemudian kita lihat ayat 11. Bagaimana caranya Hana? Apa yang dilakukan? Yang ayat 11, dia bernasar. Mungkin karena terlalu berat pergumulannya, dia seolah-olah berkata, memang engkau memperhatikan, memang engkau mengingat, memang engkau tidak melupakan, dan memang engkau berkuasa. Tetapi kenapa sekarang Tuhan kasih, dan saya akan menyerahkan anak itu kepadamu. Ada nasar. Saya tidak perlu mengatakan, saudara mari bernasar. Banyak orang bernasar itu, nasarnya sembarangan. Ya, pada waktu bergumul, pokoknya Tuhan saya akan berhenti merokok. Yo. Karena batuk-batuk tuh, saya pernah lain orang begitu, batuk-batuk kena penyakit 3 huruf, TBC. Dikunjungi, saya akan berhenti merokok. Setelah sembuh, dia ajar lagi. Dia meninggal, dia barang itu juga. Saya pernah melayani seseorang juga, saya tidak memberitahu di mana. Tabrak karena apa? Dia tabrak mobil karena mabuk. Saya pergi ke rumah sakit dia ibu, dan saya bilang, stop mabuk, kalau kau mabuk kau mati nanti. Satu kali ketemu dengan saya di rumah sakit, Pak Pendeta. Siapa yang panggil saya? Saya lihat, ada satu anak muda, kurus, krempeng, kering, aduh. Saya bilang, kenapa? Saya sakit Bapak, kena lever. Rupanya minum-minum terus, tidak kena tabrak mobil, tapi tabrak alkohol. Beberapa minggu kemudian, meninggal lagi. Tapi ada satu cerita ini cuma penggambaran saja, benar atau tidak, ini cuma gambaran saja. Ada satu orang kakinya bengkak kalau mau jalan, kalau dia sudah kena, memang setengah mati. Dia bisa bergerak. Tapi suatu saat dia sembuh, dia malas ke gereja, dia pokoknya tidak peduli dengan Tuhan. Suatu saat dia naik pohon kelapa. Pas naik pohon kelapa, kasih jatuh buah-buah. Ini kelapa kan kalau di tempat saya itu tinggi-tinggi. Tapi pas dia kasih jatuh buah, pokoknya ada uang lagi, bisa pakai minum sebentar. Pas potong tiba-tiba asam urat, dia terkancing di atas. Itu bisa turun lagi. Kelapa tinggi ini. Kemudian dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Sembuh. Tiba-tiba hilang sakit. Dia mulai turun, dia bilang, dia bisi-bisi dalam hati, saya tipu saja, Bu. Tiba-tiba sakit lagi. Nasar. Contoh yang berikut. Mudah-mudahan ini direnungkan oleh kita. Seorang bapak, dia pelihara sapi. Sapi kalau beranak berapa ekor? Satu kali beranak? 1 ya. Tapi ini orang susah dan berdoa, Tuhan, sapi ini sudah mau beranak. Saya sudah kasih kawin, Tuhan. Pokoknya kalau anaknya 2, 1 Tuhan punya. Bagaimana sapi beranak 2 ya? Betul, sapi beranak 2. Sapi beranak 2, istrinya bilang, yang Tuhan punya mana? Dia bilang, sabar dulu, yang penting sudah ada 2 ini. 1 ada bintang di kepala, 1 tidak, polos. Kemudian istrinya tanya lagi minggu depannya, yang Tuhan punya yang mana? Dia bilang, sabar, 1 bulan lagi. Saudara, besoknya sapi yang punya bintang mati. Ada bintang di kepala, mati. Baru dia pagi-pagi bangun, aduh sapi mati. Mama, Tuhan pu sapi sudah mati.
Istrinya bilang begini, bukannya Bapak belum tentukan mana Tuhan pusapi. Tadi malam saya pikir ini ada bintang di kepala, ini yang Tuhan punya. Bukankah banyak kali kita begitu ya, janji pokoknya Tuhan. Kalau saya, pokoknya Tuhan. Tapi banyak orang sekarang, saudara. Kalau sekarang Tuhan buka jalan bagi saya diangkat menjadi PNS, pokoknya Tuhan saya setia. Setelah diangkat, awalnya pujian syukur, ibadah di rumah bersyukur. Setelah 2-3 tahun, dia lupa Tuhan. Sampai bukan cuma lupa Tuhan, lupa istri, lupa anak-anak di rumah. Ada rumah bagus, tidur di got. Tapi kemudian sakit, dia balik lagi, dilayani lagi. Saya mau setia kepada Tuhan. Sembuhkan, pokoknya Tuhan kalau sembuh saya akan aktif di gereja, saya akan melayani Tuhan. Pokoknya, setelah sembuh lagi, hilang lenyap, entah kemana. Itu banyak kali toh. Kalau kuat, haleluya, puji Tuhan. Kalau mengalami pergumulan, kalau mengalami sakit, Tuhan tolong, haleluya, puji Tuhan juga. Tapi kalau dalam keadaan senang, haleluya, puji Tuhan. Aku lupa puji Tuhan. Saudara-saudara, Hana tidak. Dia bernasar. Dan kita lihat ayat 28 ya. 26 sampai 28. 26 sampai 28. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku. Demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Dia bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri dia anak, maka dia akan serahkan kepada Tuhan. Itulah Samuel. Luar biasa. Samuel diberi nama Samuel karena artinya diminta kepada Tuhan. Tuhan memberi. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan Hana ayat 12 untuk curhat. Ayat 12. Terus menerus berdoa. Coba ayat 12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Jadi bukan berdoa satu kali Tuhan, ya. Tidak. Dia terus menerus berdoa. Saudara-saudara, yang ayat 13, apa yang dia lakukan? Berkata-kata dalam hatinya, ayat 13. Dia berkata-kata dalam hatinya sampai Imam Eli lihat, ini perempuan ini mabuk apa ini? Dia komat kami benar, kan baru makan, baru minum toh. Nanti jangan minum anggur kelebihan kah? Tapi tidak. Dia bilang ini, aku bukan orang perempuan dursil, tapi aku bersusah hati. Saudara-saudara, berkata-kata dalam hatinya artinya apa? Kita punya pergumulan. Jangan cepat kita keluarkan dan jangan pergumulan ini. Kau cari perhatian ke apa? Tapi cari perhatianlah Tuhan. Ini Hana coba lihat. Dia tidak cari perhatian. Ya toh? Tapi dia dalam hatinya komat kamit, tapi menarik perhatian Imam Eli. Dan ayat 18. Setelah Imam Eli berkata Tuhan, coba kita lihat apa yang dikatakan Imam Eli ayatnya yang ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi Imam Eli ini, dia kan mewakili Tuhan, imam. Ketika Hana curhat kepada Tuhan, dan Imam Eli bilang, ini perempuan ini mabuk apa ini? Tapi dia bilang, tidak, saya perempuan yang bersusah hati, dan terusnya. Dan Imam Eli bilang, pergilah, Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Hana yakin itu, dan apa yang dilakukan ayat 18? Ia mau makan, ditekankan di sini, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Waduh, banyak kali pergumulan, saya juga sering kali pergumulan sudah curhat kepada Tuhan, mau tidur tidak bisa tidur lagi. Tapi saya renungkan firman Tuhan ini, saya bilang, wah, masa Hana perempuan ini luar biasa, dia kuat. Setelah dia sampaikan kepada Tuhan dan diyakinkan oleh Imam Eli, saya sudah curhat, sudah selesai. Mukanya tidak muram lagi. Tapi ada orang sudah curhat kepada Tuhan terus, muka muram terus. Kenapa kok? Saya banyak masalah, jadi curhat baru naik perhatian orang lain. Usahakan, saudara kita berusaha. Ini istilahnya begini.
hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, walaupun dompetnya kering, jangan pamerlah dompet kering. Oh iya, terus gagal. Bisa badan besar, memang agak sulit juga ya. Yang gemuk, yang kurus kering, dan bilang mungkin pendeta ini kurang berdoa ke apa. Tapi kalau tergemuk, sungguh mati ini makan uang jemaat apa nih bang? Hal ini cerita, tapi tidak ya. Ada. Makanya saya mau kasih turun badan, ibu bilang jangan, bapak tidak baik kelihatannya. Nanti mungkin kalau kurus dari gode kurus, aku bilang aduh ini Gembala Adolf Vinatek ini kenapa dia kurus ya? Pikiran banyak ini ke apa? Kurang berdoa berarti. Nah saudara-saudara, tidak. Saya memberitahu bahwa Tuhan tetap jaga pelihara. Artinya, sekalipun dompetnya kering, muka tetap berseri-seri. Sekalipun pergumulan banyak sakit penyakit, jangan loyo-loyo. Banyak orang tidak tahu, saya ini penuh dengan ya penuh dengan pergumulan sakit. Baru sembuh ini, minggu ini, gusi bengkak, bicara saya tidak bisa tadi pagi, aduh bengkak lagi. Tak bilang sama khotbah bagaimana barangnya, tapi selalu kalau mau khotbah itu beres saja. Mau pelayanan beres saja. Jadi zaman sudah susah, kita sudah curhat kepada Tuhan, tapi kok baru berdoa, tapi kok kelihatan murung sekali. Macam Tuhan tambah beban berat ke kau. Kalau sudah curhat, curhat saja. Dan yakini semua dalam kendali Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau galau, curhat saja. Curhat kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengapa pilih Tuhan? Karena dia memperhatikan, dia punya janji, dia tidak lupakan janjinya, dia berkuasa dan banyak hal. Yesus sendiri menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Yang ketiga, bagaimana cara curhat? Ya mungkin kita bisa ikut kepada Hana, jujur terbuka, ini hatiku Tuhan. Kemudian berdoa, menangis terseduh-seduh. Kalau bernasar silakan, tapi saya kalau bernasar ada lebih baik tidak. Saya hanya mengatakan saya ingin lebih baik lagi. Begitu nasar juga, itu nasar juga. Tapi saya bilang, pokoknya Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya sembuh. Nanti, saya pernah begitu. Saya kena poli, kemudian nafas saya bau sekali. Tapi saya berdoa, Tuhan bagaimana saya mau menginjil, bagaimana saya berkhotbah, Tuhan sembuhkan saya. Dan buka jalan bagi saya untuk penginjilan pribadi. Setelah Tuhan sembuhkan penginjilan pribadi 1-2 kali. Aduh, apalagi sudah pandemi ini, mau cari orang. Tapi Tuhan pulihkan. Nah, kita janji silakan kepada Tuhan. Tapi hati-hati, kita harus tepati janjinya. Karena bagian firman Tuhan lain bilang, lebih baik tidak bernasar daripada bernasar baru tidak ditepati. Kemudian, setelah kita bernasar bisa juga, tapi utamakan berdoa dari hati. Lebih baik berdoa dengan hati tanpa kata-kata daripada berdoa banyak kata-kata tanpa hati. Nah setelah curhat kepada Tuhan, mari tidak usah bermuka muram lagi. Makanlah kalau mau makan, tapi jangan makan terus. Nanti kelihatan orang stres tuh makan tambah gode terus. Ada orang yang stres malas makan, kurus. Tapi ada yang pokoknya dia pikir apa saja lalu sambil ini makan tambah mekar. Nah, normal saja. Tuhan kita memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Memang dalam kehidupan setiap hari seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan yang membuat kami galau. Tetapi kami bersyukur oleh karena kami punya cara, yaitu mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli. Engkau telah berjanji dan bahkan menawarkan, marilah kepadaku semua yang telah sudah beban berat. Tetapi Tuhan tolonglah kami untuk belajar jujur pada diri kami sendiri dengan pergumulan apa yang kami alami, dan betul-betul mencurahkan itu kepadamu. Dan ketika kami sudah mencurahkan semuanya kepadamu, berikan di hati kami keyakinan iman bahwa Engkau Allah setia, sehingga kami tidak perlu bermuram durja lagi, tapi kami datang dan dengan penuh hati yang gembira, bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Yakub.